Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam robot vision, yang menjadi hal yang terpenting salah satunya adalah bagaimana kita mengenali objek-objek di sekitar robot menggunakan sebuah kamera atau biasa kita menggunakan sebuah webcam. Objek-objek tersebut bisa kita kenali dengan mendefinisikan parameter tertentu untuk mengenali bahwa dia itu adalah sebuah objek yang kita inginkan untuk dideteksi oleh si robot. Sehingga dengan begitu robot bisa bergerak berdasarkan informasi di sekitar robot. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan proses pengenalan atau untuk mendapatkan parameter-parameter tersebut. Di antaranya adalah melakukan proses thresholding. Proses thresholding itu berada di blok setelah proses akuisisi citra. Setelah proses akuisisi citra, ada proses perbaikan citra, baru proses pengambilan atau proses untuk mendapatkan parameter-parameter yang kita gunakan nantinya untuk menentukan gerakan robot. Nah, pada video kali ini kita akan membahas teknik thresholding, yaitu teknik sederhana yang biasa kita gunakan untuk men-track sebuah warna. Harapannya setelah melihat video ini kita dapat mengetahui bagaimana membuat sebuah algoritma untuk melakukan proses thresholding sehingga nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan pengenalan warna dan selanjutnya bisa kita gunakan untuk tracking warna. Kita mulai dengan program ini. Jadi untuk proses thresholding atau teknik thresholding itu bisa kita lakukan dari sebuah citra yang memiliki satu dimensi atau satu dimensi maksudnya adalah citra grayscale. Jadi citra grayscale itu satu pixel dia hanya memiliki satu komponen nilai saja, yaitu 0 sampai 255. Jadi satu pixel itu hanya memiliki satu komponen warna saja dan nilainya range-nya itu adalah 0 sampai 255. Nah, sedangkan ruang warna RGB atau BGR gitu ya, itu memiliki 3 komponen warna. 3 komponen warna setiap pixelnya, yaitu nilai red, green, dan blue, merah, hijau, dan biru. Dan setiap komponen warna tersebut itu memiliki range mulai dari 0 sampai 255. Jadi antara grayscale dan RGB satu pixel itu memiliki komponen atau jumlah komponen yang berbeda. Nah, kita bisa melakukan thresholding itu melalui citra grayscale atau melalui citra yang tipenya adalah RGB. Nah, untuk contoh yang pertama ini saya akan menunjukkan tentang bagaimana kita melakukan thresholding itu dari sebuah citra grayscale. Cukup sederhana penulisannya, kalian bisa melihatnya di sini di bagian yang saya blok ini. Ini kita coba hilangkan dulu. Nah, ada beberapa metode atau jenis threshold yang bisa kita gunakan. Itu kita bisa melihatnya di web ini gitu ya. Kita coba lihat dulu jenis-jenis dari threshold gitu ya. Nah, ini dia ada cukup banyak, ada threshold binary, ada threshold binary ini kebalikan dari binary yang di atas ini, dan ada yang to zero dan yang lainnya. Dan ini adalah keterangannya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang
yang saya tunjukkan, contoh yang saya gunakan itu kita menggunakan yang ini. Jadi sebuah pixel gitu ya di posisi X, Y, jika jika posisi atau jika nilai di posisi X, Y itu lebih besar dari nilai threshold yang kita tentukan, maka nilai pixel yang ada di posisi tersebut ya, ada posisi tersebut di sini, itu akan nilainya maksimal. Nilai maksimal ini nanti kita set di fungsi nanti. Nah, sedangkan jika tidak lebih besar, maka dia akan bernilai 0. Artinya citra tersebut atau pixel tersebut itu akan berwarna hitam gitu ya. 0 itu kan hitam. Kalau kita menggunakan nilai 255 di parameter max file ini, maka nilai pixel yang ada di atas nilai threshold atau yang lebih besar dari nilai threshold yang kita tentukan nanti itu akan bernilai 255, akan pixel tersebut akan berwarna putih. Tapi kalau selain itu akan berwarna hitam ya, 0. Kita coba kembali lagi. Nah, di contoh ini itu kita menggunakan nilai 27 itu sebagai nilai ambangnya atau nilai thresholdnya, dan 255 itu adalah nilai max-nya ya. Nah, nilai max value ini. Oke, ini saya coba ganti binary ya. Ini coba ganti binary. Oke, getaran. Nah, ini adalah hasil dari, atau kita coba buat satu frame lagi. Ini CV2 ini frame, kita frame 1 atau frame 2. Yang ditampilkan adalah nilai grayscale-nya ya. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Yang sebelah kanan itu adalah hasil dari proses thresholding, yang kiri itu adalah yang frame 2 itu grayscale-nya. Kita coba sekarang, atau kita tadi lebih dominan warna putih ya, karena mungkin karena nilai ambangnya lebih dekat dengan 0, maka akan terlihat dominan warna putih tadi. Kalau kita coba dekatkan dengan angka maksimal, misalnya 200, maka mestinya dominan warna hitam. Oke. Ini misalnya kita coba ubah ya parameter yang lain, yang max ini kita coba misalnya kita ubah jadi 155. Ini saya coba buat 100. Kita lihat hasilnya. Nah, tidak ada putih ya sebenarnya, karena kan maksimal bukan 255 yang kita gunakan, tapi yang kita gunakan adalah 155. Jadi sekali lagi untuk warna grayscale itu range-nya adalah 0 sampai 255. Kalau grayscale dia setiap pixel hanya punya satu komponen ini saja, komponen warna gitu ya, 0 sampai 255 saja. Baik, itu untuk proses thresholding dari citra grayscale. Yang berikutnya ini adalah yang bukan ini, tapi yang ini proses thresholding dari citra
BGR gitu ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, BGR itu dia punya 3 komponen di setiap pixelnya, red, green, blue. Dia punya, dan masing-masing komponen memiliki rank 0 sampai 255. Ya, baik. Terus nah, kalau kita perhatikan ya, jadi ini berbeda dengan yang thresholding dari grayscale tadi. Kalau yang ini dia memiliki, ya karena memiliki 3 komponen, maka proses ininya untuk menentukan dia warna putih dan hitamnya itu menggunakan 3 parameter. Ini adalah parameter B rendah, ini G rendah, dan ini adalah R yang rendah. Kalau yang sebelah sini itu adalah yang tinggi. Nah, jika misalnya ini saya ganti berapa ini, misalnya 200 gitu ya, ini 200, ini 200, ini 200, dan ini 250, dan ini 250. Nah, di antara ring 200 sampai 250, nilai B dan nilai G itu adalah di antara 200 sampai 250, dan nilai R itu antara 200 sampai 250. Misalnya di pixel tertentu itu keadaannya seperti itu, maka nanti pixel tersebut itu akan berwarna maksimal ya, berwarna putih. Tapi kalau di luar itu dia akan bernilai 0, atau nanti akan pixelnya itu akan berwarna hitam. Itu tadi karena kita menggunakan 3 komponen warna ya, menggunakan citra yang BGR. Tapi kalau yang sebelumnya itu kan menggunakan grayscale yang hanya 1 komponen warna saja. Nah, jadi ini parameternya yang bisa kita atur. Ini yang low, ini yang maksimal gitu ya, ring tertinggi, ini ring yang bukan ring ya, tapi nilai rendah, ini nilai maksimalnya. Jadi kalau pixel ada di antara seperti yang tadi saya sampaikan, maka dia akan bernilai 1, tapi kalau di luar ring tersebut dia akan bernilai 0. Nah, baru nanti ditampilkan di frame. Kita coba saja ya, kita coba run. Nah, jadi kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini kita misalnya kita coba buat frame baru gitu ya, frame 2 misalnya, frame atau citra yang belum dilakukan proses thresholding. Kurang lebih seperti ini. Kita coba kalau misalnya ringnya itu kita ubah ya, misalnya ini 200, ini 200, ini 200, yang ini misalnya 100 ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi intinya pastinya kita akan masih kesulitan untuk melakukan tracking color gitu ya, mengikuti sebuah objek yang memiliki warna tertentu, karena kita harus mengatur secara manual ya di parameter-parameter ini. Kita harus mengatur secara manual, yaitu agak menyulitkan. Nah, bagaimana agar lebih mudah untuk mengenali objek secara ini ya, misalnya tinggal klik saja warna yang kita ingin tracking itu yang mana, kita tinggal klik, terus nanti otomatis dia akan segmentasi ya, istilahnya melakukan threshold secara otomatis. Jadi
Jadi intinya yang ini algoritma ini itu bukan tidak bisa, tapi kita akan kesulitan untuk menentukan warna mana yang harus kita track. Tapi kalau ini sudah saya siapkan algoritma yang lain atau program yang lain yang bisa kita gunakan untuk mempermudah melakukan ini thresholding ya, melakukan kira-kira warna yang mana yang perlu kita track gitu. Nah, kita coba yang ini. Nah, ini sudah saya siapkan, nanti akan kita jelaskan prosesnya seperti apa. Yang misalnya kita ingin men-track warna ini ya, warna roda ini, warna merah muda. Nah, jadi kita tinggal klik saja, baru nanti dia akan melakukan ini ya, tracking warna. Nah, mungkin akan lebih baik lagi hasil segmentasi ya istilahnya, atau hasil thresholding ini akan lebih baik kalau kita melakukan proses filtering dulu. Jadi kita akuisisi citra, baru nanti kita filter dulu, baru kita nanti masuk ke tahap threshold tadi. Selain itu juga pastinya ya kamera ya, kualitas kamera itu menentukan proses thresholding ini. Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya. Nah, sekarang saya coba sampaikan di sini mungkin ada beberapa yang belum saya sampaikan, tapi kalau seperti misalnya ini, itu saya pikir sudah ya di video sebelumnya. Ini menyiapkan sebuah variabel nilai R, G, B, karena yang citra yang akan di thresholding itu kan citra RGB gitu ya, BGR, yang 1 pixel dia memiliki 3 komponen warna. X ini sama Y itu adalah posisi pixel. Jadi ketika kita klik, dia akan mendapatkan mungkin sementara ini yang saya tahu adalah 5 nilai gitu ya. Ada 5 nilai yang bisa kita dapatkan. R, G, B, posisi X dan posisi dari pixel yang kita klik tadi. Tapi nanti untuk sementara ini nilai ini masih belum kita olah gitu ya, masih belum kita gunakan. Tapi sementara ini yang bisa kita gunakan adalah 3 komponen ini, 3 variabel ini. Ini subprogram untuk proses klik tadi, untuk fungsi ini ya. Jadi ketika kita klik di pixel tertentu menggunakan mouse tadi contohnya, maka kita akan mendapatkan parameter-parameter tadi atau nilai-nilai tadi itu. Baru nanti kita simpan ya di variabel-variabel ini tadi. Nah, ini kan kita sudah siapkan tempatnya di sebelumnya. Terus nah ini ketika ada sebuah klik gitu ya, kita klik kiri di mouse, nanti prosedur ini yang akan dikerjakan. Kenapa kita menggunakan istilah global di sini? Agar variabel-variabel ini itu bisa kita gunakan di subprogram lain. Jadi seperti itu. Terus ini posisi pixel ya, pixel yang kita klik tadi itu kita simpan komponen warnanya itu di B, G sama R, di variabel B, G sama R. Nah, frame 1 ya, karena kita nanti ini ada 2 frame ya, seperti ini itu kan ada 2 frame 1 ini frame yang digunakan untuk window yang untuk menampilkan hasil thresholding. Yang ini kan kita gunakan untuk memilih kira-kira warna apa yang kita jadikan sebagai acuan.
Oke, kita lanjutkan. Jadi blok ini adalah sebuah kumpulan ya, digunakan untuk intinya mengambil ini sih, mengambil tiga warna atau tiga nilai dari satu pixel, yang nantinya digunakan untuk acuan nilai ambang nanti. Oke, yang berikutnya kita sudah masuk pada intinya ya. Jadi ini saya pikir sudah tahu, di video sebelumnya sudah ada penjelasannya. Ada frame 1, terus nah ini sudah melakukan proses thresholding gitu ya. Jadi nilai BGR yang kita dapat tadi itu kita kurangi 30, dan ini kita tambah 30 ya, terserah sih ya. Untuk nilai 30 ini bisa kalian atur sesuai dengan ini ya, keinginan atau sesuai dengan kebutuhan. Tapi intinya parameter ini itu fungsinya yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, untuk menentukan pixel tersebut harus bernilai 0 atau dia harus bernilai 1. Baru di sini ditampilkan citra yang kita gunakan untuk memilih warna yang akan kita gunakan sebagai acuan. Kalau yang ini itu adalah hasil thresholdingnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya kita bisa melakukan thresholding dengan menggunakan atau melalui dua citra. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan dari citra grayscale ya, seperti tadi itu saya sampaikan. Kita tentukan nilai ambangnya berapa, baru nanti kita tentukan nilai maksimalnya berapa. Tuh kalau yang grayscale. Tapi kalau yang RGB ya, karena ada 3 komponen warna, jadi mestinya juga ada tiga komponen warna yang digunakan untuk menentukan pixel tersebut kapan harus berwarna putih dan kapan dia harus berwarna hitam. Untuk mempermudah mendapatkan nilai acuan ya gitu ya, nilai acuan untuk nilai ambangnya, ambang untuk menentukan pixel tersebut harus bernilai 0 atau 1, maka kita bisa melakukan fungsi ini, atau kita bisa menggunakan fungsi ini, menggunakan bantuan mouse ya, untuk memilih kira-kira warna yang mana yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan pixel itu harus berwarna putih atau pixel tersebut harus berwarna hitam. Baik, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.